Ini kan random, curhatannya random ya kan. Ini aku mau curhat tagar ini apa, tagar yang lagi anak-anak muda kabur dulu. Tanya Chan. Tanya, oke coba lah. Sebenarnya sih kemarin itu sampai debat-debat sama teman ya, berantem sama teman gara-gara ini apa, kata teman pemerintah begini begono. Terus aku pun sih ngebela pemerintah juga, pemerintah sekarang. Tapi kalau boleh jujur, aku juga kecewa sih sama pemerintah ya, kecewa karena apa? Kayak aku di sini ya dari dulu ngebesarin anak dari kecil sampai kuliah, karena harapannya ingin anak itu punya kehidupan yang lebih baik lagi, nggak seperti mamanya gitu kan. Aku kerja sendiri, nggak ada siapa yang bantu. Anakku pun juga bagus dalam belajar, itu bagus, nilainya selalu A. Sekarang udah lulus S1 dengan IPK yang tinggi juga, susah banget cari kerja. Itu yang kadang bikin kecewa juga ya, karena aku pun nggak pengen anakku jadi TKI, kerja kayak mamanya, kerja di luar negeri, merasakan apa yang mamanya rasa yang nggak enak gitu kan. Pengennya sih punya kehidupan yang bagus di rumah. Ini aku orang Jember ya, khususnya pemerintah Jember ya, mudah-mudahan lah pemerintah mau mendengar gitu kan keluhan seorang ibu ingin anaknya punya kehidupan yang lebih bagus, disekolahin, dikuliahin ya kan. Mudah-mudahan pemerintah mau mendengar ini, karena aku kerja jadi TKW juga, nyekolahin anak itu nggak ada pemerintah yang ngebantu, bukan hasil dari apa itu dapat beasiswa atau apa, enggak, hasil dari pure jadi pembantu di luar negeri, karena ingin anaknya punya kehidupan yang lebih bagus, punya kehidupan yang nggak seperti mamanya gitu. Terus apa hubungannya dengan tagar kabur saja? Enggak, sekarang itu kan kayak gini, lagi viral tagar kabur aja itu kan banyak anak-anak yang Mbak jangan pakai handfree, Mbak jangan pakai handfree, lepasin handfree. Oke. Sebentar. Sekarang itu kan lagi viral itu apa, tagar kabur aja dulu itu kan lagi heboh pemerintahan ya. Ngerti? Sebentar. Ya. Apa hubungannya dengan tagar kabur saja? Kan tagar kabur aja itu anak-anak muda yang apa, keluar dari luar negeri ya, dari Indonesia itu pada, maksudnya itu kabur ke luar negeri, nyari kerja di luar negeri gitu. Jadi enggak. Kalau tagar kabur saja itu bukan bekerja di luar negeri. Itu sebenarnya saya bisa curiga dengan kasus TPPO. Maksudnya kabur saja adalah mereka pindah ke warga negaraan, bukan kabur untuk bekerja loh. Tapi ingat, kamu cari anakmu di Indonesia cari kerja aja susah, apa hubungannya dengan kabur saja? Satu, kabur saja itu bagi orang-orang kaya, karena untuk kabur dia harus punya tiket, harus punya uang. Jadi kita jauh dari kata-kata kabur saja, itu nggak relevan buat kita. Jangan ikut-ikut tentang kabur saja, nggak relevan buat kita kelas menengah ke bawah. Kenapa? Kabur saja itu bagi mereka yang punya uang, punya investasi, itu adalah bagi pewaris. Kita perintis. Iya. Jadi terlalu jauh untuk membahas untuk kabur saja. Karena saya merasa, saya curiga nih dengan kata-kata tagar kabur saja ditunggangi TPPO untuk kabur ke Vietnam, kabur ke Myanmar, dan kabur ke Thailand. Jadi jangan ikut-ikut tagar kabur saja loh ya. Jadi jangan ikut-ikut tagar kabur saja, nggak usah debat tentang tagar kabur saja. Karena kabur saja itu bagi orang kaya, Mbak. Kita perintis, kita nggak cocok. Karena kita kabur itu keluar negeri cari kerjaan, pulang itu bukan kabur. Saya tidak setuju dengan kata-kata kabur saja. Kalian itu kerja cari penghasilan, punya uang, pulang. Jadi kalau sudah mengatakan kabur saja, nggak akan kembali. Ngerti nggak maksud saya? Jadi itu terlalu jauh. Itu saya nggak berpikir seperti apa dan bagaimana. Jauh banget kata-kata kabur saja untuk kita pakai. Itu bagi mereka yang punya kelas menengah ke atas. Itu bagi para pewaris. Dan ingat, Samen bilang anak Samen nggak ada kerjaan. Kemarin saya itu cari pekerja daerah Jember, lulusan kuliah sudah lulus,
Tapi tahu nggak, ekspektasinya tinggi, kerjaannya minta gaji tinggi, kerja nggak bisa. Jadi bukan karena nggak ada pekerjaan, karena mereka merasa mereka kuliah tinggi, mereka minta gaji tinggi, kerja enak, tapi nggak pengalaman, Mbak. Ngerti nggak? Iya sih. Kerjaan banyak, tapi mereka maunya instan. Saya nggak setuju dengan instan-instan. Kalau ini Mbak, ngelamar ini aja apa di mana saya sudah bilang kan, kerja di dealer aja, aduh susah. Loh ya susah, Mbak, karena itu kan tidak semua ekspektasinya di situ. Lamar sini susahnya minta ampun. Ngerti, tetapi jangan minta yang ekspektasi tinggi, Mbak. Karena anak-anak muda sekarang itu harapannya adalah tinggi. Mereka tidak mau dari bawah dulu. Mereka itu tidak mau. Mereka maunya enak-enak, tiba-tiba ngelamar diterima. Mereka nggak ada pengalaman, kerja lelet. Giliran kerja di restoran, mereka megangnya HP. Giliran mereka kerja di itu, mereka main TikTokan. Paham nggak maksud saya? Jadi iya paham. Jangan membiasakan mengharapkan anak tidak harus mengalami sengsara. Karena anak-anak yang sengsara, mereka akan sukses di hari berikutnya. Bener juga sih, bener juga. Saya nggak mau kamu bilang di Jember nggak ada pekerjaan. Jember banyak pekerjaan, tapi ekspektasinya tidak sesuai dengan harapannya anakmu, karena anakmu kuliahnya tinggi. Jadi dia maunya di atas, sementara pekerjaan di atas itu dari bawah dulu. Saya nggak setuju kalau di Jember nggak ada kerjaan. Kita harus cari, dan jangan ekspektasi tinggi. Saya nyari staff. Saya nyari staff, Iya. Tetapi setelah masuk kerja, enggak, mereka main sendiri. Mereka merasa mereka kuliah, mereka lulusan perguruan tinggi. Ya wes, nanti aja dulu itu, jangan debat sama kakekmu. Oke. Teman-teman, saya nggak setuju ya dengan kata-kata bahwa di Indonesia nggak ada kerjaan. Ada. Cuman ekspektasi anak muda zaman sekarang itu terlalu tinggi. Mereka digaji biasa nggak mau, mereka maunya luar biasa. Karena mereka kuliah. Mereka selalu membandingkan pekerjaan itu dengan harga kuliah mereka. Kenapa saya ngomong sama staff saya, nggak usah cari orang yang pengalaman, nggak usah cari orang yang pinter, nggak usah. Yang biasa-biasa saja mau berjalan lurus. Bener gak sih? Jadi anak-anak sekarang itu maunya instan. Terus ada tagar kabur saja, udah heboh kalian ya. Kelas menengah ke bawah nggak sesuai dengan tagar kabur saja. Tetapi kita keluar negeri cari rezeki, nggak usah ditagarin. Dari dahulu kala sudah ada. Nggak perlu tagar-tagaran. Dari dulu kita udah ngepot-ngepot keluar negeri. Apaan sih? Jangan ikut-ikut tren dong. Jangan itu dimanfaatkan oleh TPPO. Kenapa? Udah di Indonesia lo cari kerjaan susah. Udah di Indonesia, ini ikut aku aja. Kemana? Ke Thailand. Kerja apa? Di restoran gaji tinggi. Pakai US, ada AC-nya. Terus kalian membuat tagar kabur aja. Saya tidak ikut campur dengan peraturan yang ada di pemerintah. Saya juga tidak setuju dengan apa. Tapi apa yang bisa saya lakukan dan apa yang bisa saya katakan? Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan ikut campur. Bukan level kita, bukan ingin saya menghina ya. Tetapi garis bawahi satu. Udahlah. Mereka mau kabur aja, nggak usah ngajak-ngajak. Benci aja. Benar gak sih? Kita lo nggak usah tagar kabur aja. Kita sudah di luar negeri 15 tahun. Nggak usah tagar-tagaran. Kita lo sampai hari ini yuk belum pulang. Hah? Kalau kita punya jodoh, kita menikah dengan orang luar negeri, nggak usah tagar. Ya kita menetap. Jangan ikut-ikut heboh. Nggak usah ikut-ikut heboh. Press the small one. The handle of small one. The handle. Have the up. Iya. The handle aman. The handle have the yes. Oke. Nggak usah ikut-ikut tagar-tagar tersebut teman-teman.
Kita nggak perlu tagar itu, kita udah keluar negeri. Nggak usah mengatakan tagar kabur saja. Kalau kamu punya jodoh dengan orang luar negeri, kamu akan tinggal di sana. Udah, nggak usah jelek-jelekin negara kita. Saya yang menikah dengan orang luar negeri, suami saya berpesan, apapun yang terjadi di negaramu, jangan pernah ikut campur untuk menjatuhkan siapapun mereka. Pemerintah meragukan nasionalisme, bodoh amat. Kita nggak perlu diakui bahwa saya Indonesia, nggak perlu. Karena banyak orang yang ganti kewarganegaraan bukan mereka tidak cinta Indonesia, mereka masih cinta Indonesia. Jadi nggak bisa kita menilai seseorang dengan mengatakan kamu ganti warga negara, kamu bukan tidak cinta Indonesia. Enggak juga. Saya nggak perlu tagar, nyatanya saya ada di luar negeri. Saya ada di luar negeri sudah lama. Bendera saya merah putih, belakang lihat merah putih kan. Jadi kalau ada pegawai ataupun pemerintah meragukan kewarganegaraan saya, itu urusan mereka. Mereka mengatakan bahwa nasionalisme kita diragukan. Yakin, ragu dengan nasionalisme saya. Walaupun saya menikah dengan orang luar negeri, tuh bendera masih ada di sini, di hati saya. Di jiwa saya itu masih ada Indonesia. Dan saya sampai detik ini saya nggak ganti paspor. Boleh ragukan kewarganegaraan saya, boleh ragukan cinta saya atas Indonesia, tetapi bendera ini masih ada di sini. Saya pertaruhkan ini. Kita nggak perlu buat tagar kabur saja. Nggak perlu. Jika engkau punya jodoh, jika engkau punya rezeki, pergilah merantau. Pergilah. Pergilah dengan semangat 45. Ngerti nggak? Jadi nggak usah ikut campur dengan apa yang ada, polemik-polemik yang ada. Jangan sampai tagar kabur saja dimanfaatkan oleh TPPO. Udah, kita fokus kerja, punya uang, nyekolahin anak. Anak nggak bisa kerja, kita ajarin bagaimana menjadi manusia. Dan jangan biasakan mengatakan pada diri sendiri, saya tidak ingin anak saya sengsara. Karena apa? Karena kamu tidak selamanya ada di sampingnya. Fokus cari duit, udah. Banyak pejabat yang meragukan kewarganegaraan kita. Banyak para pejabat yang meragukan tentang cinta kita atas Indonesia. Tetapi bendera ini masih ada di sini. Bendera ini masih ada di sini. Di baju saya masih ada di sini. Bahkan saya buat baju, saya jual ke teman-teman. Meme buat kayak gini. Apa? Karena ingin mengatakan bahwa saya Indonesia. Saya Indonesia. Nggak perlu diragukan lagi Indonesia saya. Paham ya? Jangan ikut-ikut ya teman-teman ya. Halo? Halo? Halo, siang Miss. Selamat siang, kenapa Pak? Pengen cerita Miss. Oke, cerita apa saya?